Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah. Juga alhamdulillah bersama kita ada Kakanda Kiai Haji Samsul Muafi dari Gresik dan juga ada yang mulia Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar. Yang kita cintai bersama kita banggakan orang tua kita semua Bunda Haya Sukmono beserta tim Manakib Online Internasional yang bekerja luar biasa, penuh hikmat, penuh cinta, penuh semangat bersama Profesor Haji Priyatno, Ibu Ndasari, Ibu Dwi Kartikawati dan Mas David Watimena yang menjadi wasilah ya titik berkumpul kita semua untuk berbagi kebahagiaan, berbagi doa, berbagi hikmat dalam Manakib Online Internasional. Yang berbahagia malam ini, alhamdulillah pemangku hajat yang mulia Ustadz Haji Harun Al-Rasyid. Semoga dengan berkah Manakib Online Internasional malam ini Allah memberkahi semuanya, segalanya dan selamanya untuk Amin. beliau dan keluarga besar, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, menambah-nambah Amin. ilmu, menambah kekayaan, kekuatan, rezeki, dan memudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat. Dan Amin. selalu bersama kita ya, Ustadz Haji Harun ini bagi saya tauladan ikhwan yang istiqomah ya, terutama dalam manakib online pagi, eh, menjadi wasilah kita juga bersama untuk berkhidmat dalam manakib online internasional. Juga para petugas manakib yang bekerja dengan sangat baik, penuh hikmat, penuh keikhlasan, penuh cinta untuk guru, untuk kita semua, dan doa yang sama untuk semua jamaah manakib online internasional Jumiyah malam ini. Alhamdulillah semuanya telah ada 71 titik di seluruh penjuru dunia. Izinkan malam ini saya membicarakan, mengupas, berujuk pada karya besar guru kita semua pengarsa Baos, kita Fotoli Zuhur. Kita sekarang alhamdulillah telah masuki bulan Jumadil eh, awal atau Jumadil Ula yang ini huruf pertamanya yaitu huruf Jim. Ini sangat khas ya dengan ajaran kita yang dimaknai oleh guru kita sebagai jihad. Nah, jihadnya di sini adalah jihad yang lebih general, meskipun di dalam pembahasannya kita pengarsa Abah banyak penekanan pada jihadul jihadin jihadil akbar ya. Nah, ini saya jadi ingat di bulan Muharram awal itu juga huruf mimnya diterjemahkan oleh pengarsa Abah sebagai mujahadatun nafs. Jadi ada banyak irisan antara mujahadatun nafs dan jihad itu sendiri. Nah, di dalam banyak penjelasan, eh, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat sekalian, saya yakin kalau mencari pengertian jihad seringkali dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh ya, inisiatif dan tekad yang kuat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah. Di dalam kitab Fadhil Zuhur, guru kita cukup spesifik memaknai jihad sebagai mengajak kepada agama Allah yang hak, gitu. Jadi ini kalau maknanya secara general berupa inisiatif mengajak, bisa mengajak diri kita sendiri dan mengajak orang lain. Nah, kalau kita bicara mengenai makna jihad ini selalu eh, tidak lupa kita mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat termasyur, hadis jihad akbar ya, ketika kaum muslimin baru selesai berpulang atau selesai dari perang Badar yang luar biasa, yang sangat melegenda. Rasulullah mengatakan kepada para mujahid waktu itu, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs ya. Nah, ini tentu saja satu ungkapan yang sangat mengejutkan ya kalau mungkin kita dalam posisi
para pengikut Rasulullah waktu itu mereka sedang bersedia mengalami satu pengalaman yang belum pernah mereka alami eh, sebelumnya ya, bertempur eh, melawan kaum kafir yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak, dan banyak di antara kaum itu adalah saudara-saudara mereka sendiri. Artinya ini pengorbanannya luar biasa. Dan untuk itu mereka siap, bahkan siap merelakan nyawa mereka semua untuk Rasulullah SAW dan di jalan Allah. Tapi di ujung apa namanya kemenangan itu Rasulullah mengakhiri atau mungkin melanjutkan ya perjuangan dengan ungkapan ini bahwa kita baru saja selesai dari jihadul asgor, jihad kecil, jihad sederhana, jihad temporer, jihad yang singkat, dan bersiap eh, untuk jihad yang lebih besar, jihadul akbar. Jadi kayak jihadul asgor itu perang fisik itu kayak pemanasan aja, kayak semacam apa prolog ya, atau latihan kecil pada jihad yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh, dan lebih hakiki. Ya, itulah kenapa disebut dengan jihad akbar. Nah, izinkan saya mengulang beberapa pembahasan yang dulu pernah saya ungkapkan. Kenapa jihadun nafs itu disebut jihadul akbar? Ada banyak penjelasannya karena salah satunya adalah karena objek atau target dari jihadun akbar ini atau jihadun nafs itu adalah diri kita sendiri. Jadi sesuatu yang sangat sulit kita lakukan ya karena kita mengenali nafsu kita, instrumen-instrumen yang menghalangi kita menuju jalan Allah misalkan itu lebih berat untuk kita lawan karena itu melawan diri sendiri. Tetapi ada begitu banyak hal saya kira mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan kenapa jihadun nafs ini disebut jihadun akbar oleh Rasulullah SAW. Selain karena sulit melawan diri sendiri dan jihad ini adalah jihad yang panjang selama masa hidup kita dan tidak mengenal gencatan senjata ya terus menerus gitu sampai akhir hayat kita. Tetapi juga karena tujuan dari jihadul akbar ini yang juga tujuan yang lebih hakiki, yaitu menuju Allah itu sendiri, Allah yang maha besar, Allah yang maha akbar. Nah, bangsa Abba menjelaskan di dalam salah satu penjelasan di bulan Muharram juga bahwa nafsu itu yang selalu melekat pada diri kita itu didefinisikan sederhananya adalah segala sesuatu yang menghalangi kita ke jalan Allah gitu ya. Jadi penghalang antara kita dengan Allah itu hijab lah ya. Bahasa sederhananya itu yang menghalangi kesadaran kita, rasa kita, komitmen kita kepada Allah. Sehingga berjihad nafsu dengan nafsu itu adalah sesuatu yang menuju kepada Allah itu sendiri. Jadi tujuannya besar. Kalau jihadun asgor, jihad kepada manusia yang kita hadapi adalah manusia yang sama-sama makhluk ya, yang juga bersifat sementara, yang juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti kita juga, yang juga memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti yang kita miliki. Tapi ketika jihadul akbar ini sesuatu yang lebih serius, tujuannya kepada Allah langsung. Kemudian juga jihadun akbar ini adalah sifatnya lebih hakiki, yaitu pembentukan diri kita sendiri ya. Manusia itu sendiri sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah dengan prototipenya Rasulullah SAW dengan contoh yang konkret yang hidup yang kita lihat, kita saksikan sekarang ada pada Tuhan Syekh ya, pengarsa Abah. Itu menuju ke sana gitu ya. Jadi ini sesuatu pembentukan diri, artinya penggemblengan nafsu kita dari nafsu-nafsu yang sifatnya hewani, nafsu amarah menuju nafsu yang lebih tinggi sampai nafsu kamilah gitu kan. Dan karena dia hakiki, jihad ini adalah bagian dari proses kita terlibat dalam penciptaan diri kita sendiri itu. Artinya kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna sebagai penghuni surga ya dulu Nabi Adam, ayahanda kita semua
adalah penghuni surga, hakikatnya kita semua adalah penghuni surga, maka jihadin nafs itu adalah seperti memurnikan kita, mengembalikan kita status sebagai penghuni surga dan membersihkan semua kotoran yang ada ketika pengalaman kita hidup di dunia. Dan juga karena kedudukannya lebih tinggi, maka prosesnya juga lebih ruwet ya, lebih kompleks, lebih lebih apa namanya, lebih detail gitu ya. Dan ini artinya kita juga menjalankan kehendak Allah untuk menyempurnakan diri kita yang sebaik-baiknya. Nah, saya ingat ungkapan salah satu sufi besar, Sam Tabriz. Beliau itu guru dari Jalaluddin Rumi ya. Saya ingat salah satu ungkapan beliau, beliau mengatakan bahwa manusia itu adalah mahakarya Allah yang sangat indah. Dan memiliki keindahan kita manusia itu ada detail-detail pernik-pernik yang begitu rumit, yang begitu subtle, yang juga harus diciptakan bagian dari keindahan itu. Nah, jihadun nafs itu seperti menciptakan mengaktualisasi kerumitan pernik-pernik detail-detail karya seni yang Allah ciptakan dalam diri kita. Sehingga itulah kenapa ada begitu banyak aspek-aspek yang di dalam Toriko ini kita diajarkan sangat spesifik ya, membentuk ke diri kita, kesabaran, keluasan hati, kelemah lembutan, kehati-hatian. Juga kita tuntut untuk apa namanya, mengembangkan, mencapai ilmu sebanyak-banyaknya, berbagi, menghilangkan rasa ego. Ini semua adalah pernik-pernik yang harus diwujudkan dalam jihadun nafs itu. Nah, ini adalah bagian dari laku, dari praktik jihad. Sehingga kenapa ini disebut dengan statusnya sebagai jihadun akbar. Dan guru kita juga, Bang Abah, tidak main-main yang mengikrarkan. Saya berkali-kali secara baik secara langsung maupun tidak, eh, Abah mengikrarkan tentang tugas Abah memimpin dan memenangkan ya Perang Dunia Ketiga ini ya. Ini sekarang ini sedang ada dalam Perang Dunia Ketiga. Kalau Perang Dunia Pertama dulu itu dipimpin oleh bangsa Abah Sepuh, itu perang fisik ya, melawan Belanda, melawan otoritas atau kekuasaan yang fisik, nampak wujudnya, nampak orangnya, nampak kekuasaan, nampak instrumennya. Gitu. Kemudian Perang Dunia Kedua itu ada di masa bangsa Aba Anom, di mana yang dilawan adalah nafsu perpecahan secara sesama. Indonesia juga ya, itu mencapai kesatuan dan harmoni. Dan di masa sekarang ini Perang Dunia Ketiga, kita berang melawan rasa dan arah diri dan kesehatan bangsa kita, menegakkan misi bangsa dan misi peradaban ini yang tantangannya sesungguhnya lebih mengerikan karena kita menghadapi instrumen peradaban yang begitu besar ya, teknologi big tech istilahnya, perusahaan-perusahaan oligarki yang luar biasa pengaruhnya, instrumennya, apalagi sekarang ada kecanggihan sosmed, ada artificial intelligence yang itu menciptakan begitu banyak dampak kerusakan di dalam umat manusia. Dan ini menjadi eh, jihadun nafs yang kita alami, kita lakukan sekarang itu jauh lebih berat gitu ya. Belum lama saya sempat berpikir-pikir kenapa di masa kita, saya tidak mengalami bangsa Aba Anos, apa, masa ada Aba Anom, tapi banyak ikhwan yang pernah mengalaminya dulu dan beberapa kali membandingkan dengan masa Aba Aos sekarang itu dari salah satunya segi amaliyah. Kalau dalam masa Aba Aos ini terasa sangat intens, sangat apa namanya, sangat ketat gitu ya. Dari manakib aja misalkan saya dulu mendengar di masa Aba Anom itu cukup sebulan sekali. Nah, sekarang di masa Aba Aos itu sekurangnya kita seminggu 2 kali. Apalagi dengan manakib online internasional ini ya, fasilitasnya luar biasa, sehari bisa 3 kali. Bahkan ada manakib online yang lain di jalur saya tahu Jabodetabek ada manakib Ba'do Asar gitu ya. Itu luar biasa. Belum kemudian di Jogja sendiri hampir setiap minggu itu sekurangnya ada 2-3 kali manakib. Ini sangat intens ya. Sholat-sholat kita, kemudian khotaman. Jadi saya begitu intens gitu ya, begitu apa namanya kuat.
apa namanya amalia yang kita lakukan dan begitu progresif Bang Sabang ngajak kita. Nah, kemudian saya bandingkan dengan tantangan yang kita hadapi masa ini. Itu tantangannya lebih mengerikan, ya. Perpecahan bangsa, apa namanya, eh, di tangan para ini yang sebut bangsa abad Dajjal, partai-partai itu misalkan ya, dan itu sudah sangat luar biasa. Kemudian perpecahan dunia internasional, peperangan fisik secara apa namanya, itu juga selalu mengancam kita ya dengan kekuatan militer yang mengerikan. Belum lagi rusaknya akidah lewat konten-konten sosial media yang di luar kendali. Dan sekarang sangat dieksploitasi dengan adanya berbagai macam teknologi yang membuat kita sebenarnya saling sangat tergantung. Juga tuntutan untuk konsumsi yang luar biasa. Ini eh, sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Sesuatu yang kalau kita kembali ke masa zaman Pak Harto dulu itu tidak ada di masa Abang. Jadi saya kira-kira memikirkannya Abah mengajak kita lebih kencang amaliyahnya, lebih kencang dikirnya, lebih sering menakibnya. Karena memang zaman kita lebih mengerikan tantangannya itu. Kalau nggak begitu kita tidak survive, gitu ya. Itulah. Kita diminta untuk berpegang pada tali Allah ya. Tasimu bihabillah dengan lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Karena guncangannya lebih lebih seram ya. Gempanya itu lebih mengerikan, lebih sering lebih terjadi dan di banyak sekali sektor. Sehingga kita butuh intensitas amalia, intensitas hikmat yang lebih serius juga, lebih apa namanya intens juga, lebih rigorous ya kalau dalam bahasa ini lebih apa ketat itu ya, lebih. Nah, karena kita menghadapi satu era yang memang tantangannya lebih lebih dahsyat ya, lebih mengerikan dari masa-masa sebelumnya. Dan ini membuat jihadun nafs itu terasa lebih memang lebih berat karena tantangan dari peradaban kita yang luar biasa itu. Dan akhirnya upaya atau proses menuju Allah menuju manusia yang sebaik-baiknya untuk kita menempa diri kita itu juga tidak mudah. Itulah kenapa pentingnya kita untuk selalu menjaga hikmat, lalu menjaga interaksi komunikasi dengan sesama ikhwan dan terlibat dalam amalia-amalia berjamaah karena kita tidak bisa melakukan ini sendiri gitu ya. Dan tentu saja tidak bisa kita lakukan sendiri kecuali dengan adanya guru mursyid. Dan saya ingat juga salah satu penjelasan yang kita diajarkan bahwa segala yang kita lakukan itu sudah tidak bisa kita lakukan dengan upaya di level manusia ini ya, karena ini sudah begitu berat. Nah, kita butuh kudrah Allah, butuh apa namanya, istilahnya bantuan Allah. Sehingga kenapa Abah mengajarkan kepada kita untuk tidak mengaku-aku segala amalia yang bisa kita lakukan, segala ilmu yang kita punya. Tapi kembalikan semuanya itu karena Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memampukan kita. Karena kita sedang itu kekuatan dari Allah yang kita butuhkan untuk melawan atau apa namanya bertahan dalam tantangan peradaban yang begitu mengerikan seperti sekarang ini. Sehingga kemarin eh, yang terakhir Bang Sabah ajarkan tentang tidak ingin tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak ingin apa-apa itu saya menganggapnya sebagai satu mekanisme perlindungan yang solid gitu ya. Karena godaan ancaman terhadap ego di masa kita itu begitu begitu kuat ya. Kehendak untuk mengakui saya pintar, saya kaya dan terus itu di mana-mana luar biasa. Sehingga butuh begitu banyak antidot, butuh banyak mekanisme agar kita terhindar dari godaan nafsu yang luar biasa dari luar itu. Nah, ini membuat jihadun kita menjadi akbar sekali, menjadi serius, menjadi hakiki. Saya kira begitu. Dan alhamdulillah juga kita memiliki satu sarana pokok atau dalam tanda kutip senjata pokok yang sebenarnya sederhana, efektif sekali dan singkat simpel, yaitu zikir ya, zikir sahar maupun zikir kofi yang eh, yang dawam, yang istiqomah, yang kita lakukan terus-menerus. Nah, dengan zikir inilah, nafas zikir inilah kita kemudian mengembangkan amalia-amalia
lain, sholat-sholat sunnah, khotaman, manakib, dan seterusnya, dengan adalah yang merupakan adalah buah-buah zikir atau perluasan zikir yang kita lakukan. Hanya dengan zikir inilah kita bisa melakukan ya jihadun akbar itu jihadun nafs itu. Karena disitulah kuncinya ya, mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah, merasakan pengalaman-pengalaman kehadiran dan berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah melalui karomah dan wasilah guru mursyid pengasal. Itu yang sangat kita butuhkan. Karena kalau tidak, kita sudah tidak akan bertahan, tidak akan survive, hanyut itu ya. Saya kira begitu. Ini kemarin kita punya contoh kasus Trans 7 yang sedang heboh dengan banyak sekali kelompok-kelompok ulama di NU. Ini salah satu contoh ya sebenarnya tentang eh, dunia berita, dunia teknologi ketika berinteraksi dengan apa praktik agama yang kita tidak tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena ternyata bolanya tidak berhenti di situ ya, banyak banyak reaksi setelah itu. Dan kita fokus khusus aja di sini berzikir, menghidup, berkhidmat dengan para sahabat, dan fokus pada tujuan kita. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bikarohmati para sahabat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.